Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansamu, kembali lagi bersama kami Mansamu TV. Kali ini kami akan membahas tentang serangkaian Liga OSIM Man 1 Muko-Muko yang diadakan oleh OSIM Man 1 Muko-Muko dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional. Nah, hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu. Berikan tepuk tangan dulu kepada bintang tamu kita. Perkenalkan dulu, yang paling kanan ada Bapak Dio Bagus Odi Zonata selaku salah satu guru olahraga di Man 1 Muko-Muko dan juga merupakan wasit di Liga OSIM tahun 2022. Selanjutnya ada 2 jagoan kita nih, ada Abang Aldi Erlangga selaku kiper dari kelas 12 IPS 1 yang berhasil masuk ke babak final. Tepuk tangan dulu. Lagi ada Manto Ricardo selaku kapten dari kelas 11 IPS 3 yang juga akan melawan 12 IPS 1 ke babak final. Berikan tepuk tangan. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kepada intinya. Nah, kita akan bertanya kepada Bapak Dio Bagus Odi Zonata nih. Nah, sebenarnya apa sih Pak Liga OSIM Man 1 Muko-Muko itu? Jadi begini, saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana Liga OSIM Man 1 Muko-Muko itu. Liga OSIM Man 1 Muko-Muko adalah liga cabang olahraga futsal, yang mana cabang olahraga futsal ini diadakan untuk setiap kelas. Jadi ini adalah kejuaraan liga futsal antar kelas, yang mana Liga OSIM Man 1 Muko-Muko ini adalah diselenggarakan atau tim pelaksananya adalah OSIM Man 1 Muko-Muko itu sendiri. Oh ya, jadi Sobat Mansamu, Liga OSIM ini adalah liga yang diadakan oleh OSIM Man 1 Muko-Muko yang diperlombakan untuk setiap kelas yang ada di Man 1 Muko-Muko. Liga futsal lebih tepatnya. Ya, Liga futsal. Ya. Nah, terus apa sih Pak manfaat diadakannya Liga OSIM Man 1 Muko-Muko ini? Landasan awal kita mengadakan kegiatan Liga Man 1 OSIM Man 1 Muko-Muko ini yaitu adalah mencari bibit-bibit, yang mana bibit-bibit pemain futsal ini akan kita persiapkan untuk menjadi timnas Man 1 Muko-Muko itu sendiri. Yang mana kita ketahui banyak sekali kompetisi antar sekolah maupun open yang diadakan di daerah kita. Dan seperti kebiasaan sekolah kita, setiap tahun kita selalu ikut serta dalam kegiatan turnamen futsal antar sekolah itu sendiri. Jadi alasan utama kita mengadakan ini adalah mencari bibit-bibit dari olahraga futsal itu sendiri. Terutama kita tembak di kelas 10 karena mereka kan baru. Jadi memang kita punya kelas 10. Namun untuk yang kelas 11 dan 12 itu akan tetap berusaha untuk meningkatkan kompetensinya di cabang olahraga futsal itu sendiri. Jadi itulah tujuan awalnya. Oke, sangat menarik tentunya. Jadi Sobat Mansamu, Liga OSIM ini diadakan untuk mencari bibit-bibit terbaik ya Pak, untuk diperlombakan untuk lomba-lomba berikutnya yang diadakan oleh sekolah-sekolah atau di lingkungan masyarakat lain. Nah, terus apa aja sih Pak kendala-kendala yang dialami selama pertandingan itu berlangsung? Sebelum pertandingan berlangsung, kita lebih sampaikan kendala untuk pengadaan acaranya dulu, kegiatannya dulu ya. Kalau untuk pengadaan kegiatannya, mungkin keperlengkapan sih kita kadang-kadang untuk awal tidak seperti sekarang yang kita adakan. Untuk awal mengadakan liga ini mungkin kita agak kesulitan dari segi fasilitas. Tapi makin berkembangnya waktu, fasilitas kita alhamdulillah semakin mendukung untuk menjelaskan atau menekan di sini bahwasanya liga ini lebih liga yang bisa diperuntukkan untuk antar sekolah gitu. Kalau untuk pelaksanaannya sih sampai saat ini tidak ada masalah. Kalau apabila ada terjadi sesuatu dalam lapangan, ya itu kan biasa dalam lapangan. Jadi seperti itu. Cuman waktu COVID-19 memang kita sedikit dapat kendala, terutama dari perizinan. Ya maklum kita ketahui bagaimana COVID-19 dulu menghantam kita lebih kurang 2 tahun yang sangat parah waktu itu. Jadi liga kita emang agak susah waktu itu. Tapi alhamdulillah tetap kita laksanakan dengan protokol kesehatan, dengan ketentuan-ketentuan kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan juga tetap selalu dijaga oleh pihak sekolah dan juga terutama penyelenggara OSIM itu sendiri. Jadi Sobat Mansamu, kendalanya cuma satu pada saat COVID-19, yaitu perizinan ya. Jadi tidak ada kendala-kendala lain yang dapat membuat pertandingan ini tunda ya Pak? Tidak ada. Kalau kendala di dalam lapangan sih, itu sih wajar-wajar aja, biasa namanya di lapangan ya. Tapi itu tidak akan menghambat kegiatan kita, karena itu juga masih ruang lingkup sekolah. Cuman kalau bicara tentang saat COVID-19, itu memang sudah kita mencakup lingkungan sekitar. Nanti terjadi apa-apa, nanti juga instansi sekolah kita yang
kena. Jadi memang agak susah pada saat itu, tapi alhamdulillah sekarang keadaan sudah baik dan liga kita bisa kembali normal kembali. Alhamdulillah ya Sobat Mansamu. Nah Pak, dalam perkembangan Liga OSIM tiap ke tahunnya, apakah ada perkembangan dari tahun ke tahunnya diadakannya Liga OSIM ini? Perkembangan itu pasti, karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu dari segi fasilitas, ya. Dari segi fasilitas, contohnya seperti papan skor ataupun yang lain. Waktu awal mengadakan kita memang seadanya, tapi dengan yang bertambahnya waktu, dengan berkembangnya kreativitas dan inovasi dari anak OSIM, jadi itu bisa membuat fasilitas kegiatan kita makin mewah, makin wah, dan memang seperti kompetisi-kompetisi yang ya bisa standar FIFA mudah-mudahan ya. Gitu. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah, dan juga antusias makin banyak, terutama dari minat anak-anak pun yang ikut sekarang lebih meningkat. Dulu bisa dibilang terbatas, yang ikut paling anak-anak futsal saja yang pernah ikut latihan futsal. Namun sekarang bisa dibilang dari tidak suka futsal bisa jadi suka futsal karena kegiatan ini gitu. Kelas 10, kelas 11 akan ketemu lagi. Jadi akan ada motivasi anak itu untuk tahunya futsal, ingin belajar futsal, sehingga nanti tidak menutup kemungkinan dia bisa jadi pemain futsal. Jadi selalu peningkatan alhamdulillah sampai sekarang. Ya, alhamdulillah nih Sobat Mansamu, ternyata sangat baik perkembangan yang terjadi pada Liga OSIM tahun per tahunnya. Nah, sekarang kita akan menanyakan kepada dua jagoan kita nih. Nah, kita akan bertanya terlebih dahulu kepada yang di sebelah kiri saya. Di sana ada Abang Aldi Erlangga. Nah, gimana sih Bang perasaan Abang bisa masuk ke babak final dan katanya itu melawan juara 1 tahun 2021 kemarin. Gimana sih perasaan Abang? Ya pastinya tuh senang ya bisa masuk ke babak final klub ini. Apalagi mengalahkan juara 1 tahun kemarin. Ya, masih aja nggak nyangka gitu bisa masuk babak final ini. Jadi yang sepengetahuan kami ya, katanya Abang ini tahun kemarin tuh kurang terlihat gitu karena baru tahun ini sepertinya Abang menjadi kiper pada kelas 12 IPS 1 ini. Ya karena tahun kemarin itu kan masih memakai kiper yang sama. Dan saya juga belum berani untuk mengatakan kepada rekan-rekan untuk mau menjadi kiper. Nah, karena memikirkan ini liga yang terakhir di sekolah Man 1 Mukomuko, akhirnya saya memberanikan diri mengatakan bahwa saya ingin menjadi kiper di Liga Man 2022. Ya, bagus sekali ya dari Abang Aldi Erlangga kita dapat belajar bagaimana sih jadi kiper-kiper yang maksudnya terbaik ya gitu untuk meninggalkan kesan-kesan positif kita selama berada di Man 1 Mukomuko. Lalu kita akan bertanya kepada jagoan kita yang kedua, ada Bang Manto Ricardo selaku kapten dari 11 IPS 3, yang mana 11 IPS 3 ini akan masuk ke babak final juga untuk melawan kelas 12 IPS 1. Gimana perasaannya untuk sampai ke babak final pada saat ini? Perasaannya yang pastinya senang, dan yang tidak nyangkanya lagi ialah kami melawan kelas 12 IPS 1 yang katanya kemarin dia telah mengalahkan juara bertahan tahun kemarin, yaitu kelas 12 IPS 3 nih. Sepertinya ini seperti kalau di istilah-istilah sepak bola itu seperti tim kuda hitamnya di Liga Man 1 Mukomuko ini. Dan kami juga tidak akan lengah dan pastinya kami akan siap dan bismillah. Ya, mungkin kita closing sebentar ya, kita break sebentar dan nanti kita akan kembali lagi. Nantikan kelanjutannya ya. Babak pertama sudah dilakukan. Masih rambut, di sesi kedua. Ini adalah sesi Q&A dari salah satu followers Instagram OSIM Mansamu, yaitu dari Ucup_Itam untuk Bapak Odi nih. Oh, untuk saya. Ya, jadi kapan sih Pak finalnya? Untuk jadwal finalnya. Untuk jadwal final, insya Allah akan kita adakan hari Sabtu
tanggal 1. Dan untuk waktu itu tidak seperti babak penyisihan atau 8 besar sebelumnya, yang mana untuk babak final ini memang kita adakan pagi hari di jam sekolah. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan, dilaksanakan sore atau gimana? Terus untuk lainnya seperti pemain terbaik atau top skor? Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk pengadaannya tidak seperti babak penyisihan sebelumnya. Tapi kan kita adakan itu pagi hari. Makanya Sabtu tanggal 1 itu kita ada pagi hari. Ya, itu sebenarnya tujuannya mengambil euforia finalnya, karena dengan kita adakan pagi hari di jam sekolah, itu otomatis penonton karena banyak. Setiap kelas pasti ada. Kalau sore kan mungkin terbatas bagi pendukung saja yang datang kan. Tapi kalau di hari Sabtu pagi di jam sekolah, itu semua siswa Man Satu Mukomuko nonton. Nah, disitulah. Jadi situ untuk mental masuk final harus dijaga. Karena nonton banyak, bukan seperti penyisihan. Jadi waktunya pagi kita adakan. Terus untuk pemain terbaik dan top skor, kita tidak ngambil pemain terbaik di sini, tapi kita ngambil top skor. Yang mana top skor ini akan kita hitung dari mulai masuk babak 8 besar, tapi bukan dari babak penyisihan. Nah, jadi seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi Sobat Mansamu, finalnya diadakan pada tanggal 1 Oktober, hari Sabtu, dan pada pagi hari di Man 1 Mukomuko, dan disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Man 1 Mukomuko. Nah, untuk mempersingkat waktu kita nih Pak, karena waktu sepertinya sudah mulai panjang ya, apakah ada closing untuk Bapak? Apa motivasi yang akan diberikan kepada pemain-pemain yang belum lolos ke babak final? Oh, motivasi ya. Mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan itu kepada yang tim kelas yang mungkin belum lolos ke babak final ini, bahwasanya kekalahan itu bukan akhir segalanya. Kekalahan adalah kemenangan tertunda. Jadi apapun itu jangan pernah menyerah untuk mengejar target kemenang terus ke depannya. Tapi beda untuk kelas 12 ya. Kelas 12 hari ini tahun ini terakhir ya, karena besok lulus. Atau mungkin nggak mau lulus? Enggak ya, mau lulus ya. Oh ya. Nah, jadi untuk kelas 12 ini terakhir. Namun kelas 10 dan kelas 11 itu jangan patah semangat dulu. Masih ada kompetisi tahun depan, tingkatkan lagi. Dan untuk yang memang sudah punya target, saya kasih semangat untuk tingkatkan lagi kemampuannya. Karena kenapa? Target utamanya bukan menang liga, tapi masuk timnas Man dan bisa mengharumkan nama Man Satu Mukomuko. Nah, sekarang untuk Abang Aldi Erlangga, apa sih motivasinya untuk teman-teman atau tim-tim lain yang belum berhasil masuk ke babak final? Ya, jadi motivasinya seperti yang dikatakan Pak Odi tadi, kekalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi kemenangan yang tertunda. Nah, jadi untuk adik-adik, terutama kelas 10 dan kelas 11, masih ada tahun depan untuk kalian meraih kemenangan. Nah, seperti yang dikatakan Pak Odi tadi kan, bukan untuk menjuarai, tetapi untuk memasuki timnas Man dan mengharumkan nama Man Satu Muko tersebut. Intinya tetap semangat. Oke. Nah, sekarang untuk Manto Ricardo. Jadi gimana sih, apa saja motivasi yang akan diberikan untuk teman-teman yang belum berhasil masuk ke babak final? Motivasinya ya tetap semangat dan jangan pantang menyerah, karena intinya Liga Man Satu Mukomuko ini bukan untuk mendapat juara, tetapi kita untuk tujuannya masuk timnas Man Satu Mukomuko yang bisa mengharumkan nama Man Satu Mukomuko ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin satu lagi tambah, nggak apa-apa ya. Tadi kalau saya pesan untuk pemain yang mungkin sudah belum bisa beruntung masuk final, saya ingin pesan kepada tim yang masuk final, ya kan. Ini perwakilan timnya ya. Satu akan bertemu di sini akur nih, mudah-mudahan di lapangan juga akur ya, ya kan. Sampai akur, bahaya nanti. Oke. Pesan saya untuk kedua tim, sampaikan ke timnya nanti, junjung sportivitas, tidak ada kekerasan. Kita liga sesama kita dalam satu rumah, tidak ada di sana kekerasan. Ingat tujuan kita adalah timnas Man Satu Mukomuko. Ya, kemenangan pasti itu tujuannya. Saling jaga sportivitas, ya. Dan juga pesan untuk jaga sportivitas untuk yang ambil juara 3 jangan lupa, ya kan? Itu juga ya. Sportivitas yang ambil juara 3, ya tetap semangat.
tahun depan habis tuh. Nah, makanya. Jadi Sobat Mansamu, untuk tim-tim yang belum masuk ke babak final tetap semangat dan junjung sportivitas. Dan mari kita saksikan sama-sama live Instagram OSIS Man 1 Muko babak final hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.